minimal. Bisa enggak? Jangan di keluarga saja sudah bikin kisruh, bikin ruwet. Bagaimana? Lah kenapa? Lah karena kita tidak tahu fitur-fitur kita. Ngoten lho. Oke. Jadi ya mohon maaf. Kita harus jeli, teliti. Ada ayat wadharu zahirul ismi wa batinah. Ini salah satu kemudian kenapa selain kita jarang pengamalan, kita juga ada penghalang. Apa penghalangnya? Ada zahirul ismi, ada batinal ismi. Ada dosa zahir, ada dosa batin. Ngerti? Dosa zahir ya ibaratnya mobil ora tau diumbah, ora tau didusi kebak bleduk. Nggih. Lah, dosa batin nggak pernah kepake buat rumah semut, buat rumah kecoa, buat rumah mobil yang dongkrok, loh, berkarat dan lain sebagainya. Keadaannya seperti itu. Okay. Jadi ada zahirul ismi, ada batinal ismi. Zahirul ismi kita harus meninggalkan. Wadharulan tinggalo sira kabeh zahirul ismi ing dosa zahir wa batinahu lan dosa batin. Ngoten. Apa dosa zahir? Contoh. Ini kehati-hatian kita juga. Saya menghardik jenengan, saya membentak jenengan, dosa ya, dosa ya. Mungkin innalladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu ya'malun. Orang-orang yang kemudian berbuat dosa akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Kalau saya membentak menghardik jenengan zahir, akan kemudian dibalas, dibentak, dihardik. Kalau nggak bisa bentak, bisa menghardik, jotos. Kalau mungkin orangnya yang jenengan bentak nggak berani balas, lain waktu ada zahir yang akan bentak jenengan. Bukan, belum tentu orang itu. Mungkin. Sekarang kemudian apa batinal ismi? Lesan jian. Dekat dengan jenengan tenang-tenang saja. Tapi hatinya kurang ajar wong pun. Ini ada batinal ismi di situ. Yang dibicarakan hatinya orangnya enggak dengar, tapi Allahnya orang yang dibicarakan dengar. Begitu. Nggih, maka Kanjeng Nabi sebelum kemudian Isra Mi'raj itu harus dibelah dadanya dulu oleh malaikat Jibril. Dibelah dadanya, diambil hatinya, dikumbah, dicuci dengan banyu Zam-Zam. Terus jenengan-jenengan bayangaken kira-kira wah larah-larah darah. Apa ya begitu? Enggak begitu. Kita deres di mana kelenggahan Jibril? Artinya sebetulnya berapa kali jenengan dibelah dadanya oleh Jibril? Berapa kali dadan jenengan pecah oleh lesan-lesan
Karena lisan ini lebih tajam daripada pedang. Bisa belah dada. Ngoten lho. Jadi Jibril kelenggahannya di sini tega. Orang eman-eman. Orang yang benci, orang yang sirik, orang yang fitnah dengan lesannya, terbelahlah dadamu. Ketika dadamu terbelah, kemudian kamu ambil dan kamu cuci dengan banyu Zam-Zam, atau kemudian justru hatimu menjadi lebih kotor karena sedang keadaan terbuka. Apa banyu Zam-Zam? Banyu Zam-Zam itu air suci, air murni yang keluarnya adalah murni dari kekuatan Allah. Lah kenapa? Keadaan keluarnya air Zam-Zam ini adalah bekas Nabi Ismail yang masih bayi jejak-jejak batu di gunung batu. Jenengan yang jejak-jejak aja nggak keluar-keluar airnya. Ini kalau bukan Allah siapa? Loh, Allah. Jadi jejekannya Mbah Nabi Ismail yang masih bayi ini bisa kemudian mengeluarkan air dari dalam gunung batu dan menjadi sumur, mengeluarkan air sampai hari ini tidak pernah berkurang. Kalau bukan Allah siapa? Nah, ketika ada lesan, ada Jibril yang membelah dada kula jenengan, timbullah sakit hati. Yang dibelah kok nggak sakit bagaimana? Cuman terus kemudian jenengan gantian belah dadanya, atau kemudian jenengan basuh. Allah, 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 Allah. Los. Arepan muji, arepan menghina, los. Loh, berurusan. Ketika dipuji kemudian jenengan sombong juga mengotori hati. Ketika dihina jenengan sakit hati nggak terima, mengotori hati juga. Bisa diterima? Nah, kalau kemudian belum terbasuh hati kita, belum bersih, jangankan berangkat, menggunakannya saja nggak bisa. Nah, gitu loh. Mohon maaf ya. Kebanyakan yang sering belah dada kita itu juga yang suka pegang pisau di dapur itu. Kan begitu ya? Ayo, bagaimana nih sikap jenengan? Wah, Masya Allah. Jibrilnya lebih landep dari Jibrilnya tetangga. Benar itu. Benar-benar menusuk dada. Allah. Arepan emong wis ananake. Harapan dirawat, makan nasi setiap hari. Bagaimana kamu bisa merdeka dari keadaan itu? Inilah pentingnya bertorekoh, memunculkan zam-zam dari kerasnya gunung batu hati kita. Kalau nggak Allah nggak bisa. Kita anak kecil. Iya, kecil. Ismail mendengarkan. Walaupun sudah berjenggot panjang, bahkan sudah putih ya Mbah ya, masih anak kecil. Yang menua cuma ininya saja.
Kenyataannya mau besar bagaimana? Mau ngangkat utang 10 juta nggak kuat? Loh, wong cuman masalah beban pundak dipikul di pundaknya, beban anaknya mertua aja nggak kuat. Mau besar bagaimana? Mau putus asa? Ayo. Orang besar itu pasti punya tanggung jawab besar. Nah, belajarlah untuk mencari tanggung jawab agar kamu semakin besar. Jadi cobaan, ujian, innama atajhu litahtabiro. Cobaan, ujian itu untuk menambah kedewasaan dan kewaspadaanmu. Bukan lituhlikah, bukan untuk merusakmu. Istrinya yang cerewet galak, debt kolektor yang maksa-maksa, tetangga yang iri dengki, itu bukan untuk merusakmu, menambah kedewasaan dan kewaspadaanmu. Kalau kamu cuma tenang saja, kipasan aja duduk tengok-tengok, ayo nggak besar-besar kamu. Ngerti? Oke. Iya. Nggak ada perkembangan hidup. Semua harus dilatih. Ujian yang bertubi-tubi, Gusti, ujian kok nggak selesai-selesai, sakit kok gantian. Ada apa yang terjadi? Semua itu untuk membelah dadamu. Ketika kamu bisa memunculkan zam-zamnya, Allah, terbasuhlah hatimu, kamu merdeka dari semua hiruk pikuk dunia, baik di dekat maupun di jauh. Di dekat kita ada anak istri, anak beli gelem manut, istrinya cerewet baik, tuntutannya banyak pisan, gitu Mi. Sama Mi, jenengan juga begitu. Harus bisa merdekakan hati jenengan. Jangan menuntut kebahagiaan hatimu dari orang-orang atau apapun di sekelilingmu. Tidak bisa. Bukan sakit. Yang bisa menyembuhkan luka hatimu, ya hanya dirimu sendiri. Apa yang bisa menyembuhkan? Banyu zam-zam. Ma'u zam-zama lima kuriat lahu. Mbok geopo. Jadi kita semua bertoreko. Bunyi Allah, buat apa? Terserah. Mau buat sakti, mau buat kaya, mau buat apa? Terserah. Tapi sakti yo enggak, kaya yo enggak, apa ini? Lah kenapa? Nah, karena jenengan enggak punya, airnya belum keluar. Bisa diterima? Ditimbulnya air itulah yang kemudian nanti jadi patokan seluruh umat. Simbolisnya seperti Mekah hari ini. Kenapa kemudian guru kita jadi patokan kita semuanya? Ada Ka'bah di sana. Ada zam-zam di sana. Semua tersedia yang menjadi kebutuhanmu ada. Kenapa enggak dapat? Karena jenengan enggak dekat dan enggak ngambil. Sudah cukup dengan sumurnya sendiri, monggo.
Nanti kena musim panas, sumurnya kering. Wah, ini. Ini ilustrasi gambarannya. Kita bertorekoh itu, Masya Allah, beruntunglah kita. Monggo digali sumurnya, injak-injak kerasnya hatimu. Jangan mentang-mentang, ojo dumeh. Kalau orang Jawa bilang, ojo dumeh. Nggih, ojo dumeh lenang. Akhirnya mentang-mentang sama perempuan. Ojo dumeh perempuan. Akhirnya bisa nuntut seenaknya sama laki-laki. Ojo dumeh kaya. Akhirnya bisa menghina orang miskin. Ojo dumeh miskin. Akhirnya ogah-ogahan. Jangan. Ojo dumeh pinter. Akhirnya ngapusi wong-wong. Ojo dumeh bodoh. Akhirnya menengah, tidak ada kontribusi apa-apa. Ojo dumeh, apapun itu ojo dumeh. Jenengan dan kula sama-sama dilahirkan, dititah, diciptakan oleh Gusti Allah dengan misinya masing-masing dari Allah. Tahu nggak? Nggak tahu. Cari tahu. Bagaimana? Ketemukan Allah. Janin jenengan ki dekek kula teng donya ki kon piye to? Sebetulnya jenengan melahirkan saya ke dunia ini suruh apa? Tanya sama Gusti Allah. Ketemu enggak? Ada di Latifah 7. Nggih. Kalau ketemu, tanya. Mau dijadikan apa saya ini? Apa cuman begini-begini saja? Kalau belum ketemu, yakin Allah ada di sini. Jenengan di sini, sini ada tembok. Yakin di situ ada orang? Boleh nggak ajak ngobrol? Jenengan nggak lihat orangnya? Jenengan nggak lihat orangnya? Apa? Jaluk apa weh? Antara yang menciptakan dan yang diciptakan tersekat oleh nama. Nama apa? Nama maskur. Akhirnya lupa ada nama Allah, ada nama manusia. Kalau dumeh maskur, dumeh anaknya Romo, digunakan akhirnya seenaknya, entok belian apa-apa. Jenengan gak berani, maju gak berani, mau berani wong anaknya Romo cik. Arepan tak berani, arepan tak waneni anaknya Romo. Mungkin ora tak waneni ngece wae. Begitu ya. Setiap kali datang cuma ngumbangi baik konon. Mohon maaf, kula matur agar semua jenengan itu bersemangat. Ini semua bukan untuk Romo, untuk jenengan kula masing-masing. Betul. Karena beliau tugas meneruskan apa yang menjadi keilmuan dari para nabi kepada para sahabat, kepada para ulama salaf, ulama kholaf sampai ke beliau. Apa misinya? Mengingatkan manusia tentang keberadaan Allah. Allah di mana? Fi anfusikum.
wa huwa ma'akum. Afala tubsirun? Kamu nggak melihat? Ya udah, yakin dulu. Kalau kamu nggak melihat, yakin dulu ada di sebelahmu. Sebelah kanan atau sebelah kiri, sebelah bawah atau sebelah atas, terserah. Kalau tadi begini, ini Isra Mi'raj. Tadi pagi ngajinya beliau begini. Ini Isra Mi'raj ya. Kanjeng Nabi ketemu Allah wajah wujuh berhadap-hadapan. Kanjeng Nabi di belakang, Allah di depan. Adwar. Beliau begitu. Kalau kita nggak kuat memandang Allah di depan kita nggak kuat. Buktinya nggak kuat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu alpan bayar kredit sih. Ayyaka na'budu ayyaka nasta'in. Wah, anak yang jaluk bayar sekolah. Ghairil maghdubi. Belum malah dolin ini sudah lari kemana-mana. Ini bukti nggak bisa melihat di depan. Dawuh beliau begitu. Maka kemudian taruh di samping. Kiri Allah, kanan Muhammad. Bagaimana? Ini berdua, jangan sendiri. Bisa enggak? Bagaimana memposisikannya? Secara jenengan melihat, merasakan keberadaannya, ini dua. Kiri dan yang kanan ini punya kiri, yang kiri ini punya kanannya. Bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Jadi ini berdua nih. Allah. Ini berdua. Bisa enggak kira-kira? Rasakan keberadaannya. Terus nanti sering-seringlah diajak ngobrol. Gusti, nopo? Kan kanan kiri kan? Lungge. Tanya, yang tanya kanan, yang jawab kiri. Loh, walaupun nggak melihat, tapi yakin ada gitu loh. Dalam perasaanmu. Nggih. Dalam perasaanmu ada dua. Gusti, napa jaluk duit sesuk ya. Ya, besok nggak dapat duit, tanya lagi, Gusti, napa? Endi duite? Kian kan wis sesuk. Iya, sesuk. Bisa nggak? Wah, kendir ini lama-lama. Gila ini. Loh, kalau jenengan nggak bisa gila, nggak berani gila, dan nggak mau tergila-gila sama Gusti Allah, nggak akan ketemu.